Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma ta'ala bi futuhil arifin wa tasimu bihamdillah al-fatihah. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali kajian agama. Mudah-mudahan seluruh amalia kita, aktivitas kita, baik lahir maupun batin, diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan, baik lahir maupun batin, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan kajian, kita doakan terlebih dahulu keluarga Ibu Thoyib, almarhum Bapak Thoyib bin Badrun, sudah meninggal dunia selama 3 tahun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, masuk dalam golongan husnul khotimah dan menjadi ahli la ilaha illallah. Al-hadiniya al-fatihah. Baik Bapak Ibu hadirin, tema kali ini yang saya ingin bawakan menjemput maut husnul khotimah. Karena apapun posisi kita di dunia, yang diperhitungkan adalah pas kematian. Kalau kita menjadi hamba Allah yang dirahmati, maka kita akan menjadi orang yang husnul khotimah, dan mungkin saja kita menjadi orang yang su'ul khotimah. Tapi itu tentunya sangat tidak kita harapkan. Dunia hanya tempat persinggahan. Sering Allah di dalam Al-Quran mengungkapkan dengan kalimat la'ibun, tempat permainan, tempat sendaguro. Kehidupan kita yang sebetulnya adalah kehidupan di akhirat yang tanpa batas. Ketika manusia berada di dunia, tambah umur tambah nggak enak, tambah umur tambah banyak kekurangan. Beki kolot mah beki ripuh, oh nya dina tuangan wae mangga pame kurang ditapakuran. Di usia 20 tahun mungkin orang masih segala rupa asup lah. Tapi ketika kayak saya sudah masuk di 50 tahun saja, makanan sudah mulai diatur. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi demi Allah, ad-dunya bil akhirah ila mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu bil yaum fal yandur bihi yazid. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, kalau kamu ingin mengetahui perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat, celupkanlah telunjuk tanganmu ke dalam lautan, kemudian angkat. Maka ada tetesan yang menetes dari telunjuk kita, itulah dunia, dan laut itulah akhirat. Jadi makanya kalau target kita hanya untuk kebaikan di dunia, tentunya ini salah kaprah, karena kehidupan yang sebetulnya adalah kehidupan di akhirat. Maka kalau orang yang mementingkan kepentingan akhirat, insya Allah dunia itu pasti akan dapat dilampaui. Hanya harapan kita ya tentunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasti harapannya ke sana, semuanya ingin di dunia bahagia, di dunia penuh dengan kebaikan, termasuk juga di akhirat penuh dengan kebaikan. Nah, maka ketetapan ini sebetulnya sudah ada ketika kita berada di rahim ibu kita. Ketika berada di rahim ibu kita, 4 bulan kita masuk di perut ibu kita, di rahim kita, itu sudah ditetapkan. Azal kita sudah ditetapkan, rizki kita sudah ditetapkan, perbuatan kita sudah ditetapkan, bahkan sakiyun aw saidun, bahagiakah kita
atau celakakah kita? Ya, antara dua pilihan, bahagia atau celaka. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kenapa kita harus berjuang? Ya, karena memang kita perlu ikhtiar. Tidak ada sesuatu takdir ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Masih bisa dirubah dengan beribadah dan doa. Nah, yang tadi itu, karena takdir kan ada yang sifatnya mugron, ada yang sifatnya mu'alaqon. Kematian adalah sesuatu yang sangat pasti terjadi. Ya, entah kapan, umur itu bukan syarat. Hanya supaya kita bisa mencapai maut dalam keadaan husnul khotimah, ya saya akan kaji dalam Kitabul Janaiz. Ini semuanya saya ambil dalam kitab Kitabul Janaiz. Nah, kematian itu pasti. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu satu kepastian. Nah, kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'mala bil khawatim. Setiap amal itu yang diperhitungkan adalah ujungnya. Makanya ada kalimat husnul khotimah, ada kalimat su'ul khotimah. Baik di ujung, jelek di ujung. Memang kalau kita perhatikan, yang baik adalah husnul bidayah, husnul khotimah. Kalau di awal sudah baik, insya Allah di akhir pun akan baik. Tetapi ada juga yang di awalnya kurang baik, kemudian dapat hidayah, di ujungnya jadi baik. Ini harapan kita. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Semua pekerjaan yang kita lakukan yang diperhitungkan adalah ujungnya, yaitu pas kematian. Ada orang yang misalnya dari 20 tahun sudah soleh, 40 tahun masih soleh, 50 tahun kemudian bergaul, mulai daek musib. Nah, mancing mulanya. Ayo jangan kesel lah daripada cicing di imah ini musib. Musib yang pertama normal-normal saja. Jenazah teh sumanget, coba ya lah. Danya 5 ribuan. Nah, timbul perjudian kecil, skala kecil, kemudian bergaul, dan jadi akhlak yang tidak baik, meninggal dunia, maka itu dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, bukan berarti saya anti mancing, karena mancing pun ya ada juga manfaatnya. Ya, melatih kesabaran dan juga membuat orang jadi berpikiran salah kaprah. Ya contohnya kan, meuli kacileunyi lauk 10 kilo. Ya, kemudian ai saena lamun lauk geus dibeli di ka pamajikankeun tuluy dipasak atawa dikabalongkeun. Dipasak. Ieu mah pan geus dibeli teh dikamanakeun? Tuluy dikabalongkeun. Geus dibalong di kumaha? Di pancingan. Kan kalieur-lieur cek sim kuring mana naonan. Saeuy di pasar mah langsung dikadapurkeun. Tapi ya memang sudah menjadi tradisi, ya tidak usah disalahkan. Nah, innamal a'mala bil khawatim. Semua pekerjaan yang diperhatikan oleh Allah itu ujungnya. Maka beruntung, mudah-mudahan yang hadir saat ini termasuk yang husnul khotimah. Ya, karena apa? Idza aradallahu khairan ista'malahu. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu husnul khotimah, maka dia istakmalahu. Ya, sahabat bertanya, kaifa yastamilahu ya Rasulullah? Jadi kalau seseorang akan dijadikan baik dalam kehidupannya, maka dia akan istakmalahu. Kata Rasulullah SAW, yang istamalahu itu orang akan diberi taufik oleh Allah bisa berbuat amal baik. Seperti ini orang-orang kaya dunia akhirat, amin. Ya, sekaya-kayanya pun orang, triliunan hartanya, tapi dengan sholat qoblak subuh masih kalah. Ya, makanya jangan berani meninggalkan. Orang paling kaya di hadapan Allah itu orang yang tidak pernah
ketinggalan sholat sunat qobla subuh, karena itu kebaikannya sebanding dengan kebaikan dunia, sebanyak kebaikan langit dan bumi. Ini orang-orang kaya semua. Jadi begitu di hadapan Allah dihitung hartanya yang triliunan, kemudian seseorang aktif istiqomah melakukan sholat qobla subuh, orang itu sebetulnya adalah orang yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya apapun, bahkan subhanallah, ya saking pentingnya sholat qobla subuh, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, sholat yang boleh diakhirkan itu adalah sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh dari adzan, ya kemudian menanti seseorang yang belum datang untuk melakukan qoblah, boleh agak diakhirkan. Itu wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali. Saking sholat qoblah subuh itu salah satu sholat sunat yang sangat penting. Jadi orang yang akan dijadikan husnul khotimah, maka dia akan diberi taufik bisa melaksanakan amal ibadah. Ya makanya setiap Jumat kan kita sering, ya mungkin setiap masjid pasti itu kan ada wasiat bitakwa yang ujungnya minta supaya kita mati dalam keadaan muslim. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 126, nah ini penting ya, saya setiap sholat pasti baca doa ini, Rabbana afrig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ini permohonan kepada Allah supaya ketika meninggal dunia dalam keadaan muslim. Nah, baik Bapak Ibu hadirin. Nah, kita sekarang harus punya progres, punya program. Kalau kita mau mati husnul khotimah, tentu kita harus tahu indikatornya, indikator meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, nah, orang yang meninggal husnul khotimah, nutquhu bila ilaha illallah. Ujungnya, mampu mengucapkan kalimat la ilaha. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memahami, mengetahui, mengamalkan la ilaha illallah, maka dia akan meninggal dan masuk ke dalam surga. Nah, ini yang pertama. Nah, progres kita mau di mana nanti ada beberapa indikator. Yang pertama, tandanya orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah memiliki kemampuan atau Allah takdirkan ketika meninggal dunia mampu mengucapkan la ilaha. Maka dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ujung umurnya, ujung kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia menjadi ahli surga, masuk ke dalam surga, masuk dalam golongan husnul khotimah. Nah, ini ada yang mengungkapkan bahasa ini adalah peribahasa orang Arab, tetapi saya juga menemukan di dalam salah satu kitab ini adalah sabda Rasulullah. Man asa ala sayin mata ala sayin. Barang siapa yang hidup di dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu tersebut. Kalau dalam bahasa sederhananya, orang akan mati tergantung dia kebiasaannya. Nah, salah satu contoh misalnya Abu Yazid Al-Bustami, setiap hari dia menghatamkan Quran, ya, menghatamkan Quran 30 juz setiap hari. Nah, jadi beliau itu tidak pernah tidak khotam. Satu saat dia didatangi malaikat Ajrail karena umurnya memang sudah habis. Malaikat Ajrail datang kepada beliau dengan menyatakan, arsalallahu anni ayyuqabidu ruhahu. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ya kan? Begitu malaikat itu mengatakan seperti itu, kata Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, ruhku punya Allah, badanku punya Allah. Ketika Allah menghendaki, silahkan. Tapi mohon maaf, hari ini saya belum menyelesaikan Al-Quran, belum khotam. Mohon tunggu dulu. Malaikat Ajrail tidak bisa. Oh, ini kisahnya di dalam kitab Adzikru Bainal Ibadah.
Malaikat Ajrail nunggu diem, khotam dulu Al-Quran sampai An-Nas. Ini membuktikan man asa ala sayin mata ala sayin. Orang akan mati tergantung dia kebiasaannya waktu di dunia seperti apa. Nah, kemudian khotam sampai surat An-Nas. Ya bayangkan saja punten, pami bapak-bapak ibu-ibu ngaos Quran lami atau nabi ente, ngaos Yasin malam Jumaah lami atau nabi ente. Ayah di dia anu tamat satu hari 30 juz. Ya boro-boro bapak ibu saya sendiri jujur belum mampu satu hari satu malam bisa mengkhotamkan Al-Quran. Ya satu kali saya belum mampu, tapi kalau 3 kali saya mampu. Kalau 1 kali saya mampu. Nah kalau misalnya sering-sering juga susah. Ya tapi kan ya bagi kita Rasul sudah ngasih ilmu. Orang baca surat Al-Ikhlas 3 kali kan sama dengan mengkhotamkan Al-Quran. Jadi saya pikir ini muka-mukanya setiap hari pasti mengkhotamkan Al-Quran dengan surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, bukan 30 juz. Tapi memang itu padilah yang kenyataan. Nah setelah sampai Anas, malaikat Ajrail datang lagi. Sudah selesai baca Al-Qurannya, mohon sabar tunggu dulu. Wah, kalau dulu sudah ada Peter Pan kayaknya Ajrail itu nyanyi, aku menunggumu, menunggumu, menunggumu mati di depanku, di depanku, di depanku. Nah, pastilah kalau zaman itu ada Peter Pan. Diulang lagi Pak dari Al-Fatihah, ujungnya surat Al-Baqarah ayat 70. Wa anna insyaallah la muhtadun. Ayat itu yang di ujungnya. Begitu ayat itu keluar, kata Abu Yazid Al-Bustami, silakan cabutlah nyawaku. Selesai. Meninggal dalam keadaan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ini kebiasaan. Man asa ala sayin mata ala sayin. Jika saja tadi kebiasaan itu akan menimbulkan nanti kematian dalam kebiasaan tersebut, begitupun kalau man kana akhiru kalamihi la ilaha. Kalau kita ingin meninggal dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kira-kira perlu latihan atau tidak? Ini perlu latihan Pak. Makanya saya setiap baca sholat pastilah tidak pernah kurang 165 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya walaupun misalnya ada orang yang belum suka, tapi saya yakin, saya ingin meninggal saya ketika meninggal itu punya kemampuan, Allah beri hidayah untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu tidak mungkin keluar dari mulut saya kalau tidak pernah dilatih. Ya, tidak pernah dilatih, tidak mungkin keluar. Karena tadi man asa ala sayin mata ala sayin. Meninggalnya seseorang itu tergantung dia kebiasaannya seperti apa. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis lain, supaya terbiasa mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha. Talkinlah, ajarkanlah, tanamkanlah bagi orang-orang yang akan meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, fa inna man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena seseorang yang meninggal dunia dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, ujungnya saya tanya, pernah nggak di Puskopan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia? Bapak Ibu pernah nggak melihat orang mengucapkan la ilaha illallah langsung meninggal dunia? Pernah tidak melihat? Saya sering melihat di sinetron. Nah, di sinetron kan ada kan orang sudah sakit parah la ilaha illallah. Nah, itu sinetron. Pernah nggak Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Ini saya sampai bingung karena Rasulullah SAW pun ketika mau wafat kan ummati, ummati, ummati. Itu Rasul Pak. Umatku, umatku, umatku.
Ada seorang ulama yang meninggal dunia, bahkan siapakah yang melanjutkan perjuanganku dakwah ketika saya wafat. Jadi jarang terjadi la ilaha illallah langsung meninggal. Itu saya sendiri hanya 1 kali pernah ya, seseorang yang menganggap saya itu gurunya. Beliau adalah tukang mabok. Ya, ini makanya husnul khotimah itu yang tadi, kalau Allah kasih hidayah untuk baik, dia akan berbuat baik. Tukang mabok Pak disebutnya Raja Ganja, bandar ganja di Sumedang. Itu datang kepada saya, Pak, saya mau tobat karena oleh kiai yang di sana itu saya tidak diterima. Karena apa? Ya saya luar biasalah kesalahannya. Kata saya, kenapa orang tobat nggak diterima? Itu siapapun yang tobat pasti akan Allah terima. Akhirnya mengikuti saya, ditalkin kalimat la ilaha illallah melalui guru saya di Suryalaya. Selesai itu dia amalkan. Cuman kalau datang ke rumah saya itu kan ya Pak, hoyong dikir di luhur, ya sok we naik ceng kaditu. Nah dikirnya itu subhanallah kerasnya luar biasa. Ya sampai di bawah itu denger. Ya awalnya sih tidak biasa, tapi kalau ketika dengar, oh cenah ya orang itu lagi dikir. Subhanallah, satu saat dia datang ke rumah saya, Pak, abdi cenah nyeri patuangan, saya sakit perut. Oh kalau gitu cobalah ke dokter. Masuklah dia di rumah sakit Al Islam. Itu Pak sudah dipasang apa sih yang di mulut itu kan? Nah, dipasang, lu semua alat dipasang. Dan ternyata di jantungnya itu sudah meninggal, sudah nol lah. Ya biasa kan ada tanda itu udah nol Pak. Tapi mulutnya Pak tidak berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai meninggalnya. Padahal dia pemabuk, padahal dia banjar ganja. Sampai dokter itu datang nanya, orang ini siapa? Kok udah diponis meninggal tapi mulutnya masih mengucapkan la ilaha. Nah dikasih tahu, Pak ini muridnya Abah Anom dari Suryalaya. Kata dokter, oh pantas. Nah ini man asa ala sayin mata ala sayin. Orang mati akan tergantung kebiasaannya. Karena orang ini senantiasa setiap saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata mati beliau meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah bagi kita bagaimana? Nah saya dapat tafsiran ini ya karena saya tadi jarang sekali melihat orang ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, jarang. Jadi maknanya seperti apa? Maka di dalam Kitabul Zanaiz itu diterangkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ada rajulan minal ansor ya khallu kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah wa audu an adkura aidan al muhtadara wa idza qala la ilaha illallah maratan faqapalayan bagi analiza alaihi liyukriruha baida qolaha fal yamut ba'daha hatta walau tola waqtul maut fahada akhiru kalami la ilaha illallah. Jadi gini ceritanya, ada sahabat, kemudian sahabat itu ditalkin. Nah diajarkan oleh Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia mengikuti. Maka kata di dalam keterangan ini, siapapun yang ditalkin, yang diajarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengikuti. Nah, apa yang diajarkan? Misalnya, sahabat ini kan kata Rasul, kul la ilaha illallah. Maka kata sahabat tadi, la ilaha illallah. Walaupun matinya lama, dalam waktu lama, dan dia tidak mengucapkan dalam matinya itu, dalam ketika matinya kalimat la ilaha illallah, maka kata keterangan ini fahada akhiru kalami la ilaha illallah. Nah ini pentingnya. Makanya ketika ada orang yang sudah penyakitnya agak repot, Rasul itu biasa ngambil air, air putih di dalam mangkok. Rasul celupkan tangannya dan Rasul mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti la syakarat.
Kemudian Rasulullah SAW mengusapkan muka orang tersebut. Ya, di dalam akhir keterangannya kalau dia akan sembuh, akan segera sembuh. Tapi kalau dia meninggal dunia, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ingat, catatan doa ini dibacanya bagi orang yang penyakitnya sudah parah. Kade ibu, ai penyakit batuk, pilek meulah lah. Itunya Pak ieu cenah salaki batuk wae ku abdi meunang cenah dijampe, eta bae ngadoakeun salaki buru-buru maut atuh. Nah, tapi kalau yang sudah parah itu Rasul melakukan seperti itu. Kalau dia mengikuti walaupun tidak langsung meninggalnya misalnya ada saat beberapa hari, beberapa minggu, maka dia dicatat oleh Allah sebagai mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha. Jangan anggap enteng, ya. Karena apa? Malaikat Jibril alaihissalam telah menyatakan di dalam kitab Haditsatul Asrar, beliau pernah menyatakan, tidak pernah aku diutus oleh Allah membawa kalimat a'dhamu min kalimati la ilaha illallah. Wahada kalimatu tauhid, wahada kalimatul ikhlas, wahada kalimatut taqwa, wahada samanul jannah, wahada urwatul wusqa. Jadi kata malaikat Jibril ketika membawa la ilaha illallah seperti itu, manazala a'dhamu min kalimati la ilaha illallah. Tidak pernah aku diutus oleh Allah untuk membawa satu kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha. Karena itu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, alat pemberi surga, dan itu adalah urwatul wusqa, kalimat yang tidak bisa terputus, ya, sehingga jaminannya surga bagi orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Penting, ya, bahkan dalam hadis saya temukan ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dalam satu hadis ada kalimatnya ini illa dzikrullah, dalam satu lagi dikatakan illa la ilaha illallah. Dunia dan segala isinya itu terlaknat, bisa hancur. Yang tidak hancur adalah zikrullah, yang tidak hancur adalah la ilaha illallah. Itu diantaranya ada yang menyatakan seperti itu. Maka penting bagi kita istiqomah. Nah, yang pertama, orang yang husnul khotimah, orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, uruku warasihul jabin. Secara fisik orang yang meninggal dunia, ya, Rasul menyatakan mautul mukmin bi urukil zabin. Ya, orang mukmin yang husnul khotimah yang ketika meninggal dunia ada bercak keringatnya di jidatnya. Ya, jadi Bapak diperlihatkan aja, Ibu dilihat saja kalau begitu meninggal dunia. Nah, ini biasanya ada bercak-bercak keringat. Nah, itu adalah tandanya orang husnul khotimah. Ya, lamun sursuna mara renung lah. Nah, renung ada titik-titik air, itu titik-titik keringat. Nah, dilihat saja. Kalau begitu dilihat ada urukil zabin, maka orang tersebut asal beriman, asal muslim, ketika meninggalnya maka itu termasuk dalam jajaran orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-mautu lailatul jum'ah. Nah, ini juga sama. Tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah meninggal ketika malam Jumat atau hari Jumat. Nah, jadi kalau orang meninggal hari Jumat, ya, atau malam Jumat, berarti Kamis ba'da maghrib sampai Jumat ba'da asar. Meninggal waktu itu dia termasuk orang yang husnul khotimah. Karena hari Jumat sayyidul ayam, dunia diciptakan oleh Allah pertama kali hari Jumat, termasuk kiamat itu sudah ditetapkan hari Jumat. Bahkan tanggalnya juga sudah ditetapkan tanggal 10
Bahkan bulannya juga sudah ditetapkan, bulan Muharram, hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram itu hari kiamat. Yang dirahasiakan tahunnya. Makanya Bapak awas perhatikan, sekarang mulai dilihat bulan Muharram hari Jumat atau bukan. Tanggal 10-nya Muharram Jumat atau bukan. Kalau bulan Muharram tanggal 10 hari Jumat, hati-hati, mungkin saja kiamat tahun ini. Ya, sim kuring kadang-kadang gitu. Lamun ningali kalender di buleudad, lamun pas tanggal 10 bulan Muharram na poe Jumaah, waduh, buah-buah kiamat teh tahun ieu. Lamun begitu Jumat maghrib can kiamah, oh berarti lain tahun ieu, sabab maghrib geus poe Sabtu, moal aya kiamah poe Sabtu. Jadi sudah ditetapkan. Nah, jadi Jumat itu sakral bagi kita. Makanya kalau seseorang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat termasuk husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya meninggal hari atau malam Jumat. Amin. Tinggal milih mau Jumat kapan. Bade nu payun, bade engge deui. Bade malam Jumat mah ayeuna bade nu engge deui. Eta urang bade sok kadang-kadang ai simkuring mah iraha we. Jumat ayeuna mangga, Jumat nu payun mangga, ngan ari alusna mah Bapak Ibu heula ti heula. Kitu nya amanya ajengan paneuri, sabab bahaya. Tuh ajengan mangansa urang pada dari masyarakat masih bilih bade nyontoan Jumat ayeuna mangga ku kuring didukung. Nah, Jumat. Kemudian mati syahid. Nah, ini kan sekarang dari pandemi sudah menjadi endemi. Jadi masih ada kesempatan karena di antara mati syahid itu kan mati waktu zaman taun, zaman wabah. Jadi orang yang meninggal karena wabah itu adalah termasuk orang yang syahid. Hanya nanti syahid itu dibagi beberapa macam. Ada dunia saja. Nah, orang yang syahid juga kalau yang syahidnya dunia masih banyak perhitungan. Kalau saya dunia akhirat meninggal tidak ada hisab, langsung menjadi ahli surga. Tapi kalau syahidnya dunia saja atau akhirat saja, kemudian punya utang, utangnya masih diperhitungkan Pak, tidak langsung masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau syahidnya ya syahid seperti karena virus ini misalnya meninggal itu syahid, tapi hutangnya tetap diperhitungkan. Ya, jadi kalau masih punya utang belum diselesaikan tetap. Nah, ibu-ibu juga mudah. Salah satu tandanya syahid bagi ibu-ibu diantaranya meninggal dunia dalam keadaan dalam perutnya ada janin, atau meninggal dunia setelah melahirkan. Itu adalah termasuk orang yang mati syahid. Aidi urang mah panpunten lamun aya anu maot keur hamil, tuh nya sieun atawa napi henteu. Sok dipikasieun wah cenah nu maot hamil mah sok jadi jurig. Di urang ada kepercayaan seperti itu, padahal justru meninggal dalam keadaan hamil itu termasuk orang yang syahid dan hadisnya sahih. Itu hadisnya sahih. Ibu hoyong maot dina kaayaan syahid hoyong hamil deui we ibu. Ya, sederhana, ibu minta ke suami untuk hamil lagi. Nah, begitu ibu melahirkan langsung maut. Hoyong gitu ente bu. Nah, ini. Nah, makanya nanti saya akan hitung progres untuk husnul khotimah mau pilih yang mana. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu adalah termasuk yang husnul khotimah. Seueur tuhnya yang lain misalnya orang mati tenggelam itu syahid. Orang mati misalnya terkena reruntuhan bangunan itu syahid. Orang mati ada longsor, terkena longsor itu juga syahid. Simpuring bade naros lamun aya batu kira-kira gunung lah. Ya gunung tuluy aya jalmi urang dia misalnya cicing we di dinya nepi ka batu murag tuluy maut. Eta nu kitu syahid atawa bunuh diri. Syahid atau nabi bunuh diri? Eta mah bunuh diri.
Jadi yang spontan, begitu kita lewat misalnya ke salah satu gunung, ternyata longsor, langsung meninggal, itu dalam keadaan syahid. Seperti misalnya di daerah Sulawesi beberapa tahun yang lalu, satu desa kan dibalik oleh Allah, hilang semua masyarakat, walau alam apakah sudah ditemukan atau tidak. Nah seperti itu, asal muslim atau mukmin, nah itu termasuk orang yang syahid. Kalau tidak ya seperti Korun juga kan seperti itu. Allah tenggelamkan dalam tanah itu kan, karena dia tidak beriman ya tidak termasuk orang yang syahid. Nah ini contoh-contoh orang yang syahid. Jadi sangat banyaklah contohnya. Kemudian al-mautu lil ghazati waliman kharaja fi sabilillah, orang yang meninggal dunia dalam waktu peperangan. Nah, ini yang dohir. Makanya harapannya di sini agak sulit karena ya jujur aja ya belum ada sekarang peperangan semisal perangnya ketika di zaman Rasulullah. Saya pikir ini agak susah. Al mautu ala amalis sholih. Nah, yang selanjutnya orang meninggal dalam keadaan beramal soleh. Nah, ini kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah ibtigha wajillah khutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, fokus, tulus, ikhlas karena Allah, kemudian dia mati di amal tersebut, maka dia menjadi ahli surga. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, wa man soma yauman ibtigha wajillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa melakukan ibadah puasa, kemudian dia niat tulus ikhlas karena Allah dan meninggal dalam keadaan puasa, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah, ahli surga. Jadi setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan, kemudian kita meninggal dalam amal tersebut, dia termasuk orang yang husnul khotimah. Itu kan, kamu misalnya sodako, zakat, orang meninggal dalam keadaan sholat, itu termasuk orang yang husnul khotimah. Bagaimana orang yang meninggal di masjid? Apakah itu termasuk husnul khotimah? Belum tentu. Bisa wae budak mabok, sosolontodan, nubruk panto masjid, tuluy modar di masjid. Nah itu belum tentu husnul khotimah. Nah jadi ulah kade wasiya mah mautna di masjid berarti husnul khotimah walau alam. Nah tabuat teh jalema anu keur beureu nubruk panto masjid maut di masjid. Nah, tapi kalau orang yang sholat itu sudah dijamin, insya Allah. Ya, seperti guru saya misalnya meninggal saat khutbah Idul Fitri, khutbah yang kedua. Begitu dia membacakan khutbah yang kedua, itu langsung meninggal dalam keadaan khutbah. Itu termasuk al-maut ala amalis soleh. Orang yang meninggal ketika berbuat amal soleh, dan itu insya Allah termasuk ke dalam husnul khotimah. Maka progresnya bagi kita untuk husnul khotimah, yang pertama, nah tadi indikatornya orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, nah ini yang dijamin husnul khotimah, ada keringat di dahi ketika meninggal. Nah, kemudian yang ketiga, meninggal malam atau hari Jumat. Kemudian meninggal karena sakit perut. Ya, kan sakit perut baik melahirkan ataupun sakit perut yang lain itu bisa dijamin husnul khotimah asal beriman. Meninggal karena taun atau wabah, meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa benda. Ya, seperti tadi kena longsor atau yang lain-lain, meninggal karena terbakar. Orang terbakar beriman itu husnul khotimah. Meninggal karena dibegal. Nah, orang dibegal sampai meninggal dunia termasuk juga orang yang husnul khotimah. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan. Saya tanya Bapak Ibu, ini 10 amal yang bisa dijadikan standar untuk husnul khotimah. Mana yang bisa direncanakan sejak hidup? Yang mana yang bisa diprogreskan, yang bisa direncanakan?
Apakah meninggal malam Jumat bisa direncanakan atau tidak? Tidak. Meninggal karena taun bisa direncanakan atau tidak? Semuanya tidak bisa direncanakan. Yang bisa dijadikan progres bagi kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha. Ini Pak harapan kita. Karena insya Allah ketika kita mengamalkan dzikir la ilaha illallah, mengamalkan kalimat tauhid, bisa jadi yang lain menjadi pemicu. Bisa jadi ya ketika kita mengamalkan la ilaha illallah malah kita wafatkan di hari Jumat, itu termasuk ke dalam ahli husnul khotimah. Nah ini diantaranya indikator orang dinyatakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita berlatih sejak saat ini. Yang bisa dilatih adalah dengan mulut kita terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dimanapun, dalam keadaan apapun. Kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, kalau dianggap cukup, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa ya mampu mengamalkan kalimat tauhid, kalimat terbaik, kalimat ampunan, kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha zamil hazat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballigha sal min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Innal ladzina yubayyunaka inama yubayyinallahu yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inama yanqusu ala nafsi wa man aufa bima ada alaihi wallahu sayyidihi ajrun azima. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah kabulkanlah segala tujuan baik kami dunia dan akhirat. Ya Allah hindarkanlah kami semuanya dari malapetaka dunia dan akhirat. Ya Allah jadikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah ketika kami keluar dari alam dunia. Jadikanlah kami ahli la ilaha illallah. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tasimu bihamdillah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.